Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju kemana, Mam? Ke Kota Tangerang Selatan. Ke Tangsel. Meluncur ke Tangsel. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari Minggu. Wilayah Serang tampak panas, berawan menuju panas. Aman? Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan ini nggak pernah sepi, selalu ramai karena memang jalur utama atau jalan provinsi selain tol ya. Kawasan pabrik, lalu banyak ini juga ya gudang-gudang ya, nggak cuma pabrik, pergudangan. Nah, kita di sini diuntungkan oleh gerbang tol baru menuju dan dari Jakarta. Wait. Jalan tambelan bergelombang itu sudah biasa. Tuh. Ini lucu-lucu ya namanya ya. Ini daerahnya, wilayahnya namanya, ada yang Selikur. Ini Gorda ya. Ini Gorda. Tapi Gorda jangan jangan dicari-cari sendiri artinya, mentang-mentang ada daknya, ornya olahraga, daknya daerah gitu. Belum tentu. Gorda. Tadi masih kedinding. Kedinding. Oh, namanya kedinding. 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 Tuh lurus terus ke Jakarta via Tangerang. Ya jalur ini, jalur bersejarah. Jalur Anyar Panarukan ini. Nah, udah gitu ini jalan ya dari mulai Merak sampai ke mana ya? Sampai ke Jakarta dong. Sampai ke Jakarta. Jakartanya itu di wilayah mana ya? Di wilayah, sebentar. Jakartanya di wilayah jalan menuju Kalideres. Tembus-tembusnya di Kalideres. Itulah kura-kura. Nah, ini di depan ada satu gerbang baru, belum sampai, baru 3 tahun lah ya, yang menghubungkan antara tol Jakarta Merak dengan ruas menuju Rangkas Bitung. Dan ada jalan baru lagi atau tol baru lagi sih yang menuju Rangkas? Belum ya. Kalau Pandeglang kan on the way. Lagi lagi digarap, lagi di finishing. Udah lumayan tuh, nyampe mana tuh kalau nggak salah ininya, ujungnya gitu. Sama kayak Sumatera, Lampung, Palembang juga mungkin udah lebih dari setengah kayaknya. Gimana kalau kita ke Palembang aja, jangan ke Tangsel? Tapi nanti kalau ke Palembang, ya teman-teman juga ikut pastinya, ikut nyimak ya. Dan pastinya semoga ganti kendaraan. Ya, semoga amin. Amin ya guys.
Aminkan yang lantang. Lantang. Kendaraan yang nyaman, aman. Dan touring. Aduh. Karena agak repot ya teman-teman ya, di setiap gerbang tol otomatis gardu e-tol ini gardu ya elektronik ya. Ya mungkin karena yang sebelumnya itu dianggap kurang efektif efisien, maksudnya stroke ya, stroke. Jadi kita harus ingat-ingat itu sisa berapa terakhir ini kita saldo kartu tol kita, e-money atau e-tol atau apalah yang sejenisnya gitu. Nah itu juga agak merepotkan karena ada juga beberapa gerbang tol yang displaynya kurang baik atau lama, jadi kita mau ngelihat ya udah keburu males duluan, udahlah pokoknya masih ada gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan pasti keluar itu stroke-nya ya, pasti tercetak, walaupun nggak semua orang perlu, nggak semua orang ngambil, dan menyebabkan penumpukan sampah juga sih. Terus pernah juga cetak stroke atau print gitu ya, jadi opsional deh tuh, ada yang mau cetak stroke boleh, yang enggak juga ya silakan langsung jalan gitu. Dan sekarang nggak ada sama sekali. Jadi ya pinter-pinteran aja deh kalau butuh bukti pembayaran atau bukti transaksi untuk laporan atau untuk reimburse misalnya, di foto kek atau di capture dari transaksi di aplikasi ya, udah gampang loh sekarang. Maksudnya semua mobile phone kayaknya udah dilengkapi juga lah dengan fasilitas pemindai, namanya NFC, Near Field Communication, NFC. Walaupun belum tentu semuanya ada sih ya, tapi rata-rata udah ada lah handphone terkini. Itu cuma ditempelin aja ke handphonenya, nanti udah keluar deh transaksi, riwayat transaksi, terus saldo. Sebenarnya dari dulu loh itu NFC itu, dari zaman handphone dulu, mamam handphone Sony Ericsson itu loh, tahun berapa itu? 2000. Oh enggak dong, udah 2017 lah, 2017. 2016-17 itu kita tinggal install aplikasi tertentu, atau malah kayaknya waktu itu aplikasinya belum banyak deh NFC itu. Jadi untuk cek saldo, untuk cek transaksi, kalau sekarang cek transaksi juga udah seberapa ini ya, seberapa angkatan lah gitu handphone OS. Tapi kayaknya belum banyak yang tahu ya kayaknya fasilitas NFC, Near Field Communication, untuk memindai ini, memindai itu. Bahkan ada loh fitur handphone namanya Wi-Fi Direct. Kan orang taunya untuk transferan file itu menggunakan Bluetooth atau Share It gitu ya, dan harus diinstal kan. Share It kan salah satu aplikasi aja. Apa namanya? Apa tuh namanya? Aplikasi berkirim file ya, berkirim data. Sebenarnya tanpa menginstal aplikasi, rata-rata handphone terkini udah ada fitur itu, namanya Wi-Fi Direct, terutama yang Android. Itu nggak usah pakai aplikasi lagi, setara dengan Share It. Yang jelas lebih cepat daripada Bluetooth. Kalau Bluetooth transfer rate-nya sekian, kalau pakai Wi-Fi Direct itu lebih cepat. Sama kayak Share It. Share It juga meminjam teknologi Wi-Fi. Wi-Fi kita dihidupin seolah-olah jadi
host dan agent klien, lalu berinteraksi dan berkirim-kirim file, ada pengirim dan penerima. Ya padahal begitu ya. Yang pakai iOS, handphone Apple-Applean juga sekarang nggak susah, nggak kayak dulu-dulu. Kalau dulu-dulu tentu beda platform handphone, beda merek, berarti konsekuensinya sulit untuk bertransfer file. Tapi sekarang itu bukan masalah utama, bukan masalah lagi lah. Buat yang suka koprek atau senang otak-atik pasti tahu deh. Ini udah mulai adem ya. Tadi panas banget. Anak-anak berbalik-balik. Anak sudah masing-masing kepalanya sudah nyender dan belum dibekali itu tuh apa namanya, bantal. Udah dikasih bantal. Nggak mau tiduran pakai. Ya sudah, biarin lah ya. Masih bensin. Bensin dulu deh. Walaupun masih oke sampai keluar tol juga, cuma ya di mana aja lah, iseng aja, pengen berhenti sejenak dalam berkendara itu penting juga. Take a break, ini silent, jeda ya. Take a break. Oke. PBU kendaraan kecil. Gimana nih? Yang mana aja lah, bebas. Sami mawon, sarwa keneh. Yang penting jalurnya bener, bukan jalurnya solar atau deck slide. Oke. Ya, Pertalite 100.000. Ya. Ya, tolong didorong dikit ya. Ya, oke. Ini rest area yang gimana ya, agak gersang sih ya. Kayaknya tuh agak gersang gitu. Di depannya nggak banyak pohon ininya, menatanya ya, nggak banyak pohon, nggak banyak yang rindang-rindang lah. Kayak seolah-olah ini untuk truk-truk gitu loh. Ya, makasih. Tuh lihat ke arah sana, langit ngablak gitu loh. Iya kan, nggak ada pohon di sininya gitu, atau di apa ya, dirimbunin lah gitu kan. Biasanya rest area pinggir-pinggirnya ada pohon kan, jadi rindang rimbun. Ini gersang juga nih.
Jatan. Rame, rame. Oke, Innova. Oh ya, Innova. Keluar. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar udah jadi satu kata. Apa sebenarnya idiom? Keluar. Sama kayak mata keranjang. Mata keranjang tuh aslinya bukan keranjang yang dijinjing loh, Mom. Mata keranjang maksudnya ranjang kasur tidur dipan. Mata keranjang tuh bukan berarti mata ini terus keranjang buat nenteng jinjingan itu. Bukan. Mata keranjang tuh maksudnya apa-apa berpikirnya ke arah sana, ke arah kasur. Berpikirnya ngeres lah kalau kata orang sekarang. Apa-apa sensual atau seksual aja bawaannya. Makanya keranjang jadinya gabung jadi keranjang, kata lain lagi kan artinya kan, mata keranjang. Jadi Indonesia kaya akan susastra lapangan lah ya. Apa-apa pasti sastrawi, apa-apa pasti bernilai seni tinggi gitu. Sekapur sirih itu tuh maksudnya woi enak aja dia main goyang aja ke kanan. Aduh, dari tadi nggak ada yang ngasih nih. Kita mau nyalip ke kanan. Oke, dapat. Nggak ada yang ngasih dari tadi. Berbelasan mobil. Apakah bocil? Aman bocil? Aman lah ya. Dianggap aman. Ada apa tuh? Ini petugas atau apa nih? Orang mau jualan dagang. Tuh lihat tuh. Orang nyebrang apa bagaimana? Tuh ada tukang dagang juga tuh. Iya. Maksudnya siapa yang aus dan mau belanja berhenti ke situ gitu kan? Kan biasanya pedagang itu ada di titik macet doang kan, ada di lokasi-lokasi macet kayak gerbang tol atau setelah keluar di luar gerbang keluar tol gitu. Ini enggak, ini artinya benar-benar di titik yang sembarangan lah ya. Itu bukan titik yang buat turun naik. Bukan. Ini juga kan, kan ada titik-titik sembarangan ya teman-teman ya. Di tol itu ada titik-titik turun naik penumpang. Bis-bis tertentu yang berani melayani turun naik penumpang di tengah-tengah jalan tol. Ini kan bukan titik-titik yang gitu kan. Ini 41, nanti 47 tuh. 47 melayani itu titik-titik turun sembarangan, turun naik rock and roll. Pak, Anda tuh lihat tuh, banyak kemana-mana nih Luxio nih, ke tengah, ntar dia kayak mau inilah, nggak jelas. Ya lihat nih, di samping kita mau ini juga, mau nyalip juga.
Nah, akhirnya dia sadar bahwa laju lambatnya itu menghalangi orang lain. Oh, iya ya, kemakin ke sana makin menuju ke angka kecil kan ya. Ini 40 ke sana 49. Berarti yang Bapak bilang tadi salah satunya titik 47 tadi. Lewat. Titik naik turun penumpang bis udah lewat dong. Nanti ada lagi di Jembatan Balaraja. Iya bawah. Jembatan Balaraja kolongnya itu juga jadi titik naik turun penumpang bis. Ini kayaknya. Enggak dong, ini bukan. Oh iya ini benar. Nah sini nih, ini persis nih di kolong ini, di kolong jembatan ini. Itu ada tangganya. Ada tangganya tuh. Dan banyak deh, teman-teman tahu deh. Udah bukan rahasia lagi ada titik-titik naik turun yang begitu ya. Bukan cuma tol Jakarta Merak, tol Bandung, tol mana lagi ya? Tapi kalau Jagorawi kayaknya nggak ada deh Jagorawi. Tol Bandung, Jakarta Merak, Bekasi ada nggak ya? Kayaknya enggak deh, Bekasi sama Jagorawi. Merak sama Bandung yang sering ngedenger gitu. Cileunyi ya, Bandung. Cipularang kalau dulu, Cipularang. Cipularang, Purbalenyi, Cileunyi. Kalau di Jakarta Merak yang jelas itu jadi titik-titik bukan cuma penumpang biasa tapi karyawan ya, maksudnya karyawan pabrik, karena pabrik banyak juga yang lokasinya persis di pinggir tol atau nggak jauh lah dari tol. Ya udah, karyawan yang sehari-harinya pulang perginya naik bis ya turun di tengah-tengah tol. Lalu di situ nanti ada semacam pagar atau kawat yang dibuka ya. Malah tembok ya, Mam ya. Ada juga tembok yang dibobol, dibuka untuk akses keluar masuk. Yaitu penumpang sembarangan itu. Kalau dulu temboknya dibobol, ntar ditutup lagi sama ya orang Sama tolnya ya. kalau tutup kan dibongkar lagi. Dibongkar lagi, udah kayak lubang tikus terus ditambal, dibongkar lagi gitu ya. Bolak-balik aja kayak gitu. Dan ya udah main kuat-kuatan aja. Kalau nggak capek ya terusin aja gitu. Oh iya, ditambak tuh ya. Ditambak titik di kawasan industri terbesar itu di Kaumas. Itu salah satu titik strategis buat naik turun penumpang bis. Tapi nggak semua bis, ya kan? Nggak semua bis. Cuma beberapa merek bis aja yang melakukan itu, melayani jasa naik turun di tengah-tengah tol. Dan kabarnya pemilik perusahaannya adalah orang-orang kuat yang berpangkat, bukan warga sipil atau pengusaha biasa. Maka ya mereka berani melakukan itu, melakukan pelanggaran. Dan gue sering lihat juga loh teman-teman, di titik-titik pemberhentian sembarangan itu ada DLLAJ itu apa namanya, Mam? Polisi Jalan Raya, PJR ya. Beberapa kali gue lihat aman-aman aja, jadi nggak ada cerita ditilang atau ditindak ya. Walaupun pernah juga melihat sedang ditindak gitu, kelihatan sedang nulis
surat tilangnya gitu. Ya masih kucing-kucingan juga sih ya, nggak sepenuhnya dia dianggap bebas gitu. Tapi ya tadi karena perusahaan-perusahaan yang berani melakukan itu, perusahaan jasa angkutan umum bis ya, adalah orang-orang yang kuat ya. Kita tahu deh, negeri ini masih kental sama nuansa apa disebutnya, premanisme lah. Kalau orang berpangkat, orang khusus ya, bukan sipil biasa, ya seolah-olah punya kuasa untuk ini itu, seolah-olah bebas dari ketentuan hukum. Ya gitu deh. Negeri Indonesia ini sebenarnya negeri yang premanistik loh, jelas. Dan itu terbangun puluhan tahun, terutama di rezim Orde Baru itu terpupuk dan subur. Kita sudah sampai gerbang tol utama Jakarta Merak. Ini antriannya cukup panjang. Cikupa betul. Cikupa. Nah maksudnya tadi tuh orang-orang jualan tuh kan biasanya dia begini nih, yang haus, yang lapar, cangcimen, kacang kuaci, permen, tarahu gitu ya. Tapi kok agak unik juga yang kita lihat tadi tuh di ruas Cikande lah ya, di ruas Cikande sampai ke mana itu, ke rest area yang tadi kita isi bensin. Kok banyak pedagang di sepanjang jalan tol. Dan gimana ya, kalau dia ada beroperasi di situ, katakanlah udah setahun ini gitu, setiap hari ada yang dagang begitu, berarti ada yang beli kan? Berarti ada yang beli, nggak putus-putus. Kayaknya tadi pun yang minggir itu kayak truk-truk gitu loh. Terus kayak kontainer yang minggir-minggir lagi istirahat entah apa. Kayaknya. Padahal rest area nggak lama, nggak jauh lagi kan? Nggak nyampe 2 kilo gitu rest area. Itu agak aneh juga, maksudnya ini terpelihara gitu. Tapi fakta lapangannya begitu. Waktu itu bahwa ada orang mencari uang, orang berdagang, berniaga dengan model yang begitu, dengan cara yang unik-unik lah ya. Dagang di tol dan konsepnya ya cuma dagang aja gitu loh. Konsepnya ya dagang, untung rugi gitu aja, selesai. Bahwa gua menyediakan sesuatu yang bisa dibeli oleh pembeli gitu aja gitu, dan mendapat margin keuntungan dari kegiatan niaganya segitu aja gitu loh. Dia nggak berpikir bahwa kalau gue dagang di sini berarti gue membuat para pengemudi atau kendaraan menjadi berhenti gitu kan. Jadi berhenti kan, nggak ada orang kebelet minum kali gitu ya, jarang. Maksudnya kalau kebelet kencing, kebelet pipis, kebelet ada gitu. Tapi kalau kebelet minum terus di depan ada yang dagang, mau itu dagangnya sembarangan, barangkali dibeli gitu kan. Nah ini menarik juga untuk dikaji ya, buat yang suka iseng kayak gue. Yang begitu-gitu justru menarik, yang barangkali orang lain nggak pikirin, yang barangkali orang lain juga nggak perhatikan atau pedulikan. Justru ya kita suka sama yang gitu-gitu ya.
Ini malah nggak ada sama sekali loh. Biasanya ada di ruas sana atau biasanya di depan sana. Kayaknya entah nanti setelah ini dah. Enggak dong, setelah ini udah langsung close. Udah langsung lancar gitu. Soalnya tadi pas kita mau berangkat ke Serang kayaknya kamu lihat dah. Kalau di sono jelas. Di sana jelas. Ya, jadi menjual kan pada para pedagang asongan di jalanan begini, ya menjual pada saat mobil macet kan. Nggak mungkin begitu selesai kemacetan mereka di situ gitu. Memang memanfaatkan kemacetan untuk berdagang gitu. Apa saja bisa diolah. Kemacetan di Pantura misalnya pada saat arus mudik Lebaran setahun sekali, wah itu manfaat bagi para pedagang asongan jalan raya itu tinggi banget. Sampai waktu tahun berapa itu ada teman-teman cerita karena stuck parkir, bener-bener parkir mobil di Pantura. Jadi karena saking padatnya jalur Pantura, mobil berhenti semua, udah nggak lagi nyalakan mesin atau mesin semuanya mati, ya kita anggap parkir lah ya. Ada yang gelar tikar, ada yang rebahan di atas kap mobil, segala macam lah. Pokoknya udah bener-bener stres karena kendaraan nggak bergerak gitu. Nah itu jasa apa yang paling menguntungkan waktu itu? Jasa isi bensin eceran. Bukan yang makan minum biasa lah ya. Udah biasa, udah pasti orang butuh minum di tengah perjalanan, di tengah apa kekacauan kemacetan itu. Tapi jasa bensin itu yang katanya wow banget keuntungannya, karena bisa berkali-kali lipat lah keuntungannya. Jasa bensin eceran. Katakanlah seliter kalau di eceran biasa 10.000, di sana bisa 20.000, bisa 2 kali lipat. Dan orang yang butuh mau nggak mau, karena kalau enggak ya nggak bisa jalan tuh mobilnya. Banyak katanya yang mobil kehabisan bensin itu, karena dia pengennya ya tetap hidup mesinnya kan, dan tetap nyalain AC gitu. Kira-kira begitu. Dan kita sih nggak pernah ngalamin ya macet-macetan mudik kayak gitu, karena memang nggak hobi teman-teman. Dan mudiknya pun nggak jauh. Mudiknya pun nggak jauh, walaupun ya ada juga kampung kita yang jauh kan. Tapi praktis, kita nggak suka ikut-ikutan yang riuh-riuh seremonial kayak gitu. Maksud gue seremoni itu gini, ada orang yang benar-benar mudik itu memang mau cari sensasi mudiknya itu, sensasi keluar kotanya, sensasi makan, istirahat di restorannya, terus naik misalnya ke antar pulau ya naik apa namanya kapal ferinya gitu ya. Malah ada yang memang seneng sama kemacetannya gitu. Kemacetan di momen-momen mudik justru itu yang dicari gitu. Sakit jiwa kali ya. Sakit jiwa kali orang malah nyari macet gitu. Orang hindarin dia nyari-nyari macet gitu. Tapi ini fakta real, fakta sosial gitu. Seru bagi dia, macet tuh seru. Kalau bagi yang lain ya bencana, bagi dia kesenangan gitu. Ini kan hari Minggu dan rata-rata orang pulang dari mana-mana ya. Mungkin dari rekreasi ke Kulon sana, ke Anyar, ke Carita dan lain sebagainya. Kan ini cukup panjang kan, rata-rata 4G pulang ke arah Jakarta. Ini gerbang sudah sebanyak ini, elektronik pula, nggak manual kayak dulu-dulu.
Tapi kemacetan ya nggak akan sirna. Yang beli mobil tambah banyak, jalanannya segini-gini aja. Wih, lama Kok lama ya? Itu juga yang jadi masalah kali, ya kan? Oh ya, tadi lama aja. Iya lama itu. Ngetep. Jalur kita. Di gerbang yang barusan kita lalui, ternyata agak lama itu si Palang yang si mesin yang membaca sensornya membaca kartunya gitu. Pantesan agak lama. Ya gitulah ya. Soal teknis. Nih yang sebelah kiri kayak gini nih, ada suka truk-truk gede pada minggir nih Pak. Tapi tadi itu ya truk-truk biasanya begini kan kayaknya ya biasanya dekat gerbang tol satu atau titik-titik yang dekat pintu masuk tol biasanya ya. Tadi nggak ada apa-apa loh di ruas Cikandi itu, nggak ada apa-apa, nggak banyak juga, bukan titik. Nanti ada di Bitung truk-truk pada begitu, di dekat Karawaci ada juga begitu, truk-truk pada ngumpul minggir gitu ya. Mungkin itu konvoy kan, biasanya konvoy dari seberang sana, dari Lampung, dari Medan, Lembang, Lada, Aceh gitu. Biasa begitu. Mereka 10 truk kan konvoy. Ini kalau tadi agak aneh loh, ini kan jarang banget truk-truk yang menepi gitu. Jadi truk-truk menepi sembarangan itu juga ada titik-titiknya Mam, dan itu praktiknya udah puluhan tahun gitu, kayak gitu. Titik-titik yang akhirnya jadi aman. Coba kalau dia nepi sembarangan di sini pasti menjadi masalah kalau ada patroli kan. Kalau di titik-titik yang udah puluhan tahun kita lihat, jadi seolah-olah ya dimaafkan atau mungkin sudah bukan lagi masalah karena ada kesepakatan ya, ada transaksi di situ. Biasalah. Sama aja kayak di pasar. Mana boleh itu bahu jalan dipakai untuk dagang. Pemerintah, aparat ketertiban dan keamanan ya awalnya menertibkan, tapi lama-lama karena begitu lagi ada yang bandel, ada yang memanfaatkan kebandelan untuk meraih keuntungan gitu. Akhirnya ya udah sepakati aja, nggak apa-apa deh di sini parkiran motor walaupun bukan tempatnya ya, nggak apa-apa deh di bahu jalan walaupun menimbulkan kemacetan, ya memang dikelola. Dan yang penting kita aman, kata aparat misalnya. Yang penting kita dapat jatah sekian-sekian per sekian-sekian. Ya gitu deh. Papa pernah di satu tempat di Jakarta itu yang lihat persis bagaimana parkiran liar itu mesra banget sama dishub. Harusnya parkiran liar ya mobilnya diderek kan, mobil parkir liar ya mereka bawa mobil derek gitu. Tapi ini enggak, karena memang udah kong-kalingkong, udah sama-sama cincai. Bukan cuma dishubnya, malah ada polisinya juga. Wih keren ya, semuanya serba kong-kalingkong, serba KTBLC, nggak peduli aturannya dilabrak atau ketertibannya rusak. Yang penting menguntungkan, maka bodoh amat kemaslahatan gitu. Ya gitu deh, rahasia umum lah. Trans Jabodetabek mungkin Grogol biasanya. Grogol kan? Bener kan? Iya. Grogol kan sering banyak mobil yang begini-begini nih.
Persis di depan apa, mau apa itu? Mall Ini atau bukan apa? sih. Bukan. Di Grogol ada, di Tomang ada. Tomang. Yang banyak mobil-mobil begini. Tapi kalau di Tomang bukan yang model gini. Model yang elep itu loh. Iya. Ya itu elf loh. Elep pusok maksudnya. Elep zaman dulu loh. Yang gedean. Iya. Kalau ini kan mobil-mobil kayak pariwisata kan. Udah kekinian gitu. Pedoman jarak 200 meter di depan, dan maksudnya space ya, antar mobil idealnya 200 meter kata si himbauan. Nah ini 100 meter jarak aman, jaga jarak gitu. Orang kita nggak mau, pengennya nempel aja terus yang depan. Kalau bisa salip-salipan, kalau bisa disalip zigzag sekalipun dilakukan gitu. Nah kebetulan gue nggak suka, teman-teman, nggak suka dalam pengertian ya penakut lah. Kalau deket-deket jarak 5 meter gitu antar mobil, paling dekat mungkin segini ya. Ini kan kisarannya berapa nih? Mungkin 10 meter kali ya. 10 meter jarak antara mobil ini dengan mobil yang ada di depan, si mobil pembawa sepeda tuh. Ya seginilah kita pantang. Dari sini ke situ barangkali 10 atau 15 meter. Kita lihat Brio mau kemana, mau ke kiri apa langsung ngambil sikat kanan. Sikat kanan tuh, lihat tuh, iya kan? Kalau gue sih ya bodo amat mau dibilang cemen kayak atau apa, ini urusannya nyawa coy, iya kan? Gue takut yang begitu-begitu kosong baru. Tapi kalau main salip-salip, serobot-serobot jarak pendek kayak gitu, enggak deh. Kalau kayak gini kan belakang kita aman, nggak ada sama sekali kendaraan, atau masih jauh banget jaraknya kan, baru oke kita pindah lajur. Dan pendidikan berkendara di kita nyaris nggak ada. Pendidikan berlalu lintas itu anggot-anggotan. Pernah loh Mam turun ke sekolah-sekolah 2 tahun lalu masih ngedengar, kita masih ngedengar ada penyuluhan pendidikan jalan raya lah di sekolah-sekolah. Di Telantas turun, kepolisian turun untuk memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Dan ujung-ujungnya pembuatan SIM sih. Ujung-ujungnya itu karena SMA biasanya, sekolahan SMA bukan sekolahan SD atau SMP. Mungkin ya karena nggak bisa diapa-apain lah proyeknya kalau ke sekolah SD. Mungkin ya, makanya banyaknya penyuluhannya di usia-usia yang mendekati dewasa gitu, mendekati usia punya KTP dan bisa bikin SIM gitu. Padahal bukan itu kan, standarnya bukan usia loh. Maksudnya standar kecakapan berkendara nggak harus usia gitu basisnya kan. Nyerang Serpong sampai gitu. Orang Serpong. SD. Sen kiri semenjak dini, jauh sebelum belok, jauh sebelum kita mau berbelok, apalagi di tol ya, kecepatan tinggi.
keluar gerbang tol Tangerang. Si apa itu namanya? Kijang Innova. Kelewatan tuh kayaknya, nyaris kelewatan ya. Tapi alhamdulillah syukurlah masih jarak aman ya, dan kosong pula gitu. Ini kan udah nggak ada apa-apa, tapi nggak dibongkar juga gitu. Ya mungkin lumayan lah buat lajur-lajur itu, kan lumayan tuh buat bikin orang jadi nggak ngebut gitu. Iya, jadi lambat. Iya, sebenarnya itu sih bisa bongkar boleh, nggak dibongkar juga nggak apa-apa juga gitu kan. Opsional lah intinya. Yang repot kalau lagi macet gitu, itu kan bisa membantu, bisa sebaliknya membuat nambah runyam gitu. Oke, kita kesini deh. Ada apa ini? Bendera partai? Apa ada ulang tahun atau raker nas, rakerda atau apa? Kongres? Entahlah ya. Nah, di pom ini self service nih. Pom ini self service. Kayak di Alam Sutra juga tuh ada. Yang duluan tuh di Gading Serpong, deket SMS. Itu udah duluan sebelum orang-orang pada self service gitu. Dia udah praktek duluan. Sebelum pada marak lah ya. Tapi kan itu nggak masif self service itu. Agak ribet lah. Gimana kalau orang tua? Iya, jadi nggak cepet juga. Jadi orang nggak ngerti tujuannya apa self service itu kan. Tujuan idealnya apa atau tujuan praktisnya apa gitu kan. Apa barangkali mau ngurangin karyawan ya kan, jadinya self service. Dan ribet, nggak semua orang juga bisa itu nginput nomor-nomor ya kan. Terus yang lucunya kan ada kasirnya, tetap ada orang gitu loh, tetap ada petugasnya, ada kasirnya. Jadi kita bayar di kasir, terus keluar itu struknya ada kode-kodenya, kita input, lalu ya kita pasang sendiri apa itu namanya, nozzle-nya lah ya, nozzle itu kita semprot sendiri itu bensin orderan kita gitu. Ya macam-macam sih, ada yang kita cuma gitu doang nggak pakai input nomor, ada yang nomor pembeliannya gitu diinputin sama petugas ya, kasir itu tadi gitu. Ada yang cuma pokoknya ya silakan, udah tinggal mencet doang gitu. Self service. Kalau tol semuanya udah nggak ada yang bermanual gitu, nggak ada yang pakai orang, semuanya udah ngetap, udah elektronis semua. Cashless. Ya lama-lama nanti yang disebut uang adalah angka-angka digital kan. Saldo adalah yang tertera di mesin gitu. Uang pengertiannya bukan uang fisik gitu, tapi uang virtual atau uang imajiner gitu. Nanti ya begitu, akan begitu kan. Ini sih cerita umum lah, semua udah tahu. Kalau sekarang kan saldo masih mencerminkan bukti fisik kan, barang fisik gitu. Kita punya duit 1 miliar ya, ada gitu di bank. Iya bener, ada di banknya juga ada sedia. Kalau kita mau cairin, kalau kita mau ngambil, itu ada uang fisiknya 1 miliar gitu, 1 triliun gitu. Masih ada lah gampangnya gitu. Kalau nanti enggak, udah exchange-nya pertukarannya digit aja.
digit. Bundaran Alam Sutera. Tahu nggak cerita Alam Sutera? Alam Sutera. Mama dulu kan pernah lama ya ngantar di sini kan. Alam Sutera. Ya sayang, lampu merah. Hai adik. Lampu merah sayang. Kalau lampu merah berarti bahan. Tuh lampu merahnya di depan. Tapi sekarang sudah hijau. Kita Ya. boleh melaju, boleh melintas, boleh berjalan. Nih, tuh lihat tuh. Tuh lihat di kanan saya, lampu merahnya. Kenapa dia begitu? Sayang. Alam Sutera, alam halus, alam jin. Begitu konon katanya. Karena di sini adalah lokasi yang syarat dengan makhluk halus, makanya disebutnya Alam Sutera. Agramas, ini bis jarak jauh juga nih, ya kan? Dari Poris, Sempat naik ini Heeh. dari veteran. Nah, mungkin nggak di tol baru itu, tol baru yang Ciputat sampai itu melintasi Cilalung, Jombang, itu ada titik-titik pemberhentian sembarangan gitu nggak? Mungkin nggak menurut Mama tuh? Dari mana? Tol baru itu kan melewati itu kan? Itu kan melewati BSD gitu loh. Melewati BSD, melalui tol ruas tol Bintaro, Serpong gitu, BSD. Mungkin nggak ada titik-titik baru, nanti rutenya jadi beda dan ada banyak titik-titik naik turun sembarangan itu loh, yang kayak di Jakarta Merak. Mungkin aja sih ya, belum lihat perkembangan itu sih, ngelihat peluang aja kan. Kalau ada peluang ya nanti ada kreativitas biasanya. Sebenarnya kita menuju ke tujuan kita ini nggak mesti dari sini, bisa juga langsung nanti tadi itu lurus terus tol baru. Ada ruas tol baru Outer Ring Road 2. Bandara menuju BSD sambung ke Kunciran. Sambung ke Cinere. Tadi ada Partai Anu, sekarang Partai Ono. Hari ini banyak agenda partai politik nih. Kalau di sini di Tangerang Selatan ini ya tahun politiknya 3 tahun lagi ya, 3 tahun kurang lebih. Akan pilkadut lagi, pilkadut serentak. Wow, muternya jauh amat itu si Innova ya, bukan lagi letter besar, letter U besar masih mending.
sini deh kiri, karena depan putaran balik yang agak panjang lah urusannya, lama gitu. Polisi cepeknya juga banyak, pauganya. Ini dia putaran balik. Ini bikin macet di sini. Udah dikenal lah. Tuh lihat mobil yang sini berhenti kan? Karena cara mereka berputar balik yang juga nggak oke, membuat yang lainnya berhenti. Kalau dia muter baliknya agak kerenan dikit, mungkin nggak bikin berhenti lah. Tetap agak lancar gitu. Inilah dia kota Tangerang Selatan. Di kawasan yang ya dibilang agak kosmopolit ya. Kalau kota Tangerang Selatan, ya ini yang kotanya lah gitu, yang sisi perkotaannya gitu. Ada banyak juga yang bikin sedih lah, bikin miris lah. Sama aja kayak Jakarta, masih ada pemukiman kumuh padahal dia ibu kota. Masih ada orang-orang yang nggak mendapatkan haknya gitu loh. Dia warga pribumi tapi tergencet oleh arus pembangunan fisik. Pembangunan fisik doang, bukan pembangunan jiwa. Padahal amanat Indonesia Raya jelas, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan lu apa jiwa lu sih? Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hidup bangunlah. Iya, bangunlah jiwanya dong. Ya kan? Bangunlah jiwanya, ruhnya dulu gitu, mentalnya dulu, baru jasadnya, fisiknya. Kita kan enggak banyak mall nih kayak di Tangsel nih, berjamuran, nambah terus klaster-klaster perumahan yang sebenarnya ya mereka cuma menempati Tangsel ini untuk tempat tidur doang atau tempat berlibur weekend. Selebihnya mereka aktivitasnya bukan di sini, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, malah bisa di Serang mungkin, atau tempat-tempat lain lah. Mereka jadikan ini hunian gitu, dan nyaris belum punya jati diri Tangsel itu. Masyarakat Betawinya sudah terjepit sebagai masyarakat asli ya. Masyarakat Sundanya juga udah terpinggirkan. Jadi entahlah, Tangsel ini harus kita bikinkan, harus kita cari-cari identitas barunya. Ya teman-teman seniman budayawan juga sudah memikirkan itu dan memformulasikannya. Dikira dengan banyaknya gedung-gedung, dengan maraknya mall, menjamurnya pusat-pusat belanja gitu, terus kita maju gitu, terus kita keren gitu sebagai kawasan. Ya enggak juga lah. Masa standar kemajuan adalah banyaknya tempat-tempat mewah? Ya enggak lah. Masyarakat Baduy sana juga maju. Masyarakat Baduy sana beradab, peradabannya tinggi, sama aja kok. Maka kita nggak bisa juga terhipnotis atau tersihir pikiran kita, paradigma kita bahwa maju adalah jalan layang, bahwa maju adalah ada mall. Di Serang
cuma ada MOS kan, cuma ada MOS, Mall of Serang. Dan menurut Papa itu baik, Mam, bagus, karena orang setempat, terutama tokoh-tokoh ya, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh pemuda gitu, sadar betul bahwa yang dimaksud dengan kemajuan, bahwa yang dimaksud dengan peradaban tinggi, ya nggak begitu konsepnya. Nggak mau. Sama kayak gue juga menolak, teman-teman, menolak pikiran kita diinjeksi oleh tekanan, paksaan dari manapun ya, dalam arti barat, western. Oh iya, saya nggak apa-apa. Kamu anteng situ ya. Iya, abang masih bobo ya. Kamu dengerin Papa lagi ngobrol ya sama kawan-kawan, sama teman-teman, sama om dan tante, ayah, ibu di YouTube. Sama kayak gini loh. Ukuran kesuksesan seseorang ya adalah material. Itu udah kacau. Dan alhamdulillah sekarang udah bukan satu-satunya tawaran lagi gitu loh. Tengah, harus tengah dulu. Kalau yang kiri yang mau belok ke kiri. Kita di tengah karena mau lurus dulu baru nanti ke kiri. Sama kayak gini, orang di terminal waktu katakanlah kemarin lah, di terminal Bogor gitu ya. Orang di terminal itu udah nggak saling curiga. Kalau dulu kan curiga ya sama orang yang tampak apa misalnya bertato atau tampak penampilan fisiknya tuh agak-agak selebor, orang langsung ngeri. Kalau sekarang enggak, neng yang masih SMA itu biasa aja ngelihat yang gondrong gitu kan, nggak lantas beranggapan wah membahayakan orang yang kayak gitu. Udah cair kok. Orang udah tahu sekarang bahwa ada maling berdasi gitu kan, bahwa ternyata ada anak orang-orang bertato yang nggak berbahaya gitu, malah cenderung sopan dan sangat manusiawi misalnya. Sebaliknya gitu, udah sedemikian cair. Maka kalau masih ada orang yang kaku hari gini masih kaku ngelihat sesuatu dari kulitnya atau ngelihat satu dari permukaannya aja, berarti kian banget bro, sis, hidup lu kian banget isi kepala lu gitu. Hanya tua tapi nggak dewasa atau matang, aduh rugi banget ya. Lampu ini lampu hijau. Oke. Ini dia perjalanan kita dari Serang menuju Tangerang Selatan. Sampai jumpa di perjalanan lainnya. Simak terus Sirai TV. Terima kasih.